Dikecewakan timnas Belanda, Ian Maatsen buka peluang perkuat timnas Indonesia. Kenakan jersei timnas Indonesia, I So Speed dibuat menangis. Dikebut, pengambilan sumpah WNI Mads Hilgers dan Eliano Reyders dilakukan di Belanda. Legenda Australia akui kekuatan tim nasional Indonesia. Jelang sumpah WNI, Eliano Reyders hafalkan lagu kebangsaan Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar baik datang untuk pencinta sepak bola tanah air. Ya, pemain diaspora keturunan Indonesia Belanda, Mads Hilgers dan Eliano Reyders dipastikan akan menjalani pengambilan sumpah WNI di Belanda. Hal ini seperti keterangan dari Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas melalui akun Instagram pribadinya. Supratman bakal mengirim Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Cahyor Hadian Mujhar, ke Belanda untuk mengurus pelantikan Hilgers dan Eliano di KBRI Belanda. Gerak cepat pengambilan sumpah WNI ini dilakukan agar keduanya bisa segera memperkuat tim nasional Indonesia untuk menghadapi Bahrain dan Cina di Oktober mendatang. Pasalnya, Hilgers dan Reyders saat ini memiliki jadwal yang padat bersama klubnya masing-masing di Eredivisie, sehingga apabila sumpah WNI dilakukan di Indonesia, maka hal itu kurang memungkinkan. Kehadiran Hilgers dan Reyders diharapkan bisa membantu skuad Garuda untuk meraih poin penuh di kandang Bahrain dan Cina. Kemenkumham berharap informasi yang ada ini menjadi berita yang baik untuk seluruh pendukung timnas Indonesia. Salah satu pemain keturunan yaitu Ian Maatsen kini menjadi sorotan pencinta sepak bola tanah air. Hal itu lantaran dia membuka harapan untuk membela timnas Indonesia. Ya, Ian Maatsen merupakan pesepak bola muda dengan prospek cerah. Setelah hengkang dari Chelsea, dia memutuskan untuk menerima tawaran Aston Villa. Meski demikian, timnas Belanda hingga kini belum memberikan kepercayaan kepadanya. Dia memang sempat dibawa pelatih Ronald Koeman di detik-detik terakhir berlangsungnya Euro 2024, akan tetapi tidak diturunkan. Saat Belanda memainkan laga UEFA National League di awal September 2024, Maatsen nyatanya tidak dipanggil oleh Ronald Koeman. Namanya justru masuk ke dalam daftar panggilan timnas Belanda U21 untuk kualifikasi Euro U21 2025. Menyitat dari beIN Sport, Ian Maatsen mengaku kecewa dirinya tak dilirik timnas senior Belanda. Tentu saja ini mengecewakan. Saya berharap dipanggil ke tim senior. Saya bisa saja mengundurkan diri dari tim U21. Tetapi saya tidak seperti itu. Terkadang Anda harus menerima keadaan dan tidak terlalu khawatir, ujar Ian Maatsen. Andai kedepannya tak kunjung dipanggil timnas Belanda senior, Maatsen bukan tidak mungkin bakal mengalihkan pandangannya untuk membela tim nasional Indonesia. Terkini, Ian Maatsen kembali jadi sorotan publik tanah air karena unggahan perwakilan KNVB di Indonesia lewat akun Instagram resmi Orange Indonesia. Dalam unggahan tersebut, akun Instagram perwakilan KNVB mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan Ian Maatsen duduk bersama Mads Hilgers. Dalam unggahan tersebut, keduanya sama-sama mengenakan jaket timnas Belanda. Sontak saja hal ini menjadi pertanyaan besar, apakah itu sebuah kode? Mengingat saat ini Mads Hilgers sudah dalam proses naturalisasi untuk membela tim nasional Indonesia. Jika benar Ian Maatsen akan diproses, maka ini menjadi sebuah keuntungan besar. Dilihat dari harga pasarnya saja yang mencapai 695,27 miliar, itu sudah menandakan jika Ian Maatsen bukan pemain sembarangan. Streamer I So Speed diketahui mengunjungi Indonesia baru-baru ini sambil melakukan siaran live melalui kanal YouTube pribadinya. Sambil mengenakan jersei timnas Indonesia, lelaki asal Amerika itu tak kuasa menahan air matanya begitu mengetahui penonton live-nya di Indonesia tembus 1 juta orang. Popularitas I So Speed memang cukup tinggi di dunia. Banyak warga Indonesia yang mengenalinya, khususnya penggemar sepak bola, mengingat dia sangat mengidolakan Cristiano Ronaldo. Begitu menginjakan kaki di Indonesia, I So Speed langsung disambut ratusan penggemar yang datang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua. Tak hanya warga di sekitar itu saja yang bersemangat menyambutnya, netizen juga menunjukkan antusiasme mereka dengan menyaksikan live streaming melalui YouTube-nya.
Aiso Speed amat kaget saat mengetahui bahwa penonton live streamingnya telah melampaui angka 1 juta. Dia pun menangis saking tak percaya dengan apa yang baru saja dicapainya. Bukan hanya air matanya saja yang keluar, ingusnya pun mengikuti. Momen ini sontak menjadi perbincangan hangat di media sosial. Wow, gila, ini 1 juta penonton. Stop it Indonesia. Sepertinya aku harus tinggal di Indonesia, kata streamer tersebut. Aiso Speed sendiri saat ini masih berada di Jakarta dan belum diketahui apa agenda selanjutnya usai menjelajahi kota Jakarta. Mantan pemain timnas Australia sekaligus legenda Australia Joshua Kennedy memberikan pujian terhadap perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Secara khusus, Kennedy menyoroti peningkatan performa yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia, termasuk keberhasilan skuad Merah Putih lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Menurutnya, hal ini tak terlepas dari kebijakan federasi yang memanfaatkan pemain keturunan untuk memperkuat tim berjuluk Garuda. Pemain yang telah menyumbangkan 17 gol untuk The Socceroos ini menjelaskan bahwa kesuksesan yang diraih timnas Indonesia berperan penting dalam menginspirasi generasi muda. Ia meyakini hal tersebut merupakan langkah positif yang harus dimanfaatkan Indonesia untuk mempercepat perkembangan sepak bola di tanah air. Saya pikir sepak bola Indonesia semakin berkembang. Jelas hasil-hasil dari tim nasional semakin membaik. Ada beberapa naturalisasi tentunya untuk tim nasional. Kesuksesan tim nasional membantu anak-anak muda berkembang dan tumbuh. Sebagai anak muda, Anda ingin terinspirasi, dan jika tim nasional bisa menginspirasi generasi muda untuk menjadi pesepak bola dan orang yang baik, itu adalah keuntungan besar, ujar Joshua Kennedy. Calon pemain timnas Indonesia, Eliano Raiders sudah mulai berlatih menghafalkan lagu kebangsaan Indonesia Raya jelang Sumpah WNI yang rencananya akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Ya, Eliano Raiders dan Mesilge seperti diketahui saat ini sedang menjalani proses naturalisasi. Berkas naturalisasi Eliano Raiders dan Mesilge sendiri sudah disetujui dalam rapat kerja Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI. Selanjutnya berkas keduanya akan dibawa ke rapat kerja paripurna DPR RI sebelum diajukan ke Kemensesnek dan mendapatkan surat keputusan dari Presiden Republik Indonesia. Jika surat keputusan dari Presiden sudah keluar, keduanya akan menjalani pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Pada tahap itu, Kementerian Hukum dan HAM sudah memberikan clue soal percepatan dan jemput bola karena akan mengutus Dirjen Administrasi Hukum Umum dalam penugasan ke Belanda untuk mengurus pengambilan sumpah keduanya. Dalam waktu yang berbeda, Eliano Raiders juga memberikan clue soal naturalisasinya dalam jangka waktu 8 hari ke depan. Eliano Raiders membagikan sebuah postingan foto ketika dirinya lagi berduel dengan Mesilge dan video saat keduanya mengenakan jersey latihan tim nasional Indonesia. Dalam jangka waktu 8 hari dengan emot senyum, bendera Indonesia dan pedang menyilang, tulisnya di kolom caption postingannya. Jelang pengambilan sumpah WNI, Eliano Raiders mengakui mulai menghafalkan lagu kebangsaan Indonesia. Hal itu ia ungkapkan dalam tayangan YouTube Yusa Nugraha. Pemain PS Jola itu juga mengaku bahkan sudah menambahkan lagu kebangsaan Indonesia di akun Spotify miliknya. Jadi di sana dia bisa menghafalkan lagu sekaligus melihat lirik lagu kebangsaan Indonesia. Ya, saya pasti sudah mulai. Saya juga katakan kepada pacar saya, kamu juga harus ikut belajar denganku. Mungkin akan menjadi lebih mudah. Aku sudah save lagunya di Spotify dan aku juga bisa lihat lirik dari lagunya. Jadi yang pasti aku sudah mulai untuk belajar. Aku pikir itu juga sangat penting karena pastinya harus ikut bernyanyi saat berada di stadion atau nonton di TV, ujar Eliano Raiders. Jika proses naturalisasi Eliano Raiders dan Mesilge bisa selesai tepat waktu sebelum pendaftaran pemain melawan Bahrain, keduanya bisa diikutkan dalam skuad Garuda dalam 2 laga tandang pada Oktober mendatang.